yas'aluna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fit-thuluthi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayra mudrar wasiyatan minallah wallahu alimun alim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Allahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia atau anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan bijaksana. Dan bagianmu, suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka atau istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangnya. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam pembagian harta yang seperti itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dikasih dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikian ketetapan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menyenangkan. Maha benar Allah yang sempurna. Baiklah ibu-ibu, tadi setelah kita mendengarkan bacaan ayat ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 11 sampai 14.
Mari kita mendengarkan uraian dari Ustazah Herlina Amran, bagaimana kita sebagai muslim melaksanakan hukum-hukum Allah tersebut. Jadi semoga dengan memahami ayat-ayat ini kita bisa melaksanakan hukum Allah dengan lebih baik. Dan mungkin kita bukan sekedar hanya memahami mengerti. Selama ini saya cuma mengerti saja Bu, tapi mungkin belum dipraktekkan karena terbentur dengan banyak keluarga yang lain yang belum paham. Jadi sama, semua anak perempuan laki-laki sama, padahal hukum Allah kan perempuan setengah dari laki-laki, dan itu bisa menimbulkan perselisihan antara keluarga ya, saling mendolimi gitu ya, karena ketidakpahaman kita. Mungkin setelah ini kalau kita sudah paham, kan hukumnya jadi wajib ya Bu ya. Ya, nggak paham juga wajib ya karena hukum Allah. Mungkin setelah ini apabila perlu, mungkin kita juga mengajak yang lainnya untuk sama-sama memahami. Jadi kalau ada hukum waris begini harus kita praktekkan, berarti yang paham bukan cuma kita, mungkin kita harus mengundang juga anggota keluarga yang lain supaya bersama-sama membagi bahasa dengan lebih baik itu. Dan begitu ya. Terima kasih teman-teman. Silakan mendengarkan uraian dari Ustazah Herlina Amran. Semoga ilmunya berguna dan kita praktekkan nanti. Waktu yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil Qur'an, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qul. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan tidak ada yang sia-siakan. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk memutuskan selama bulan Ramadan kita banyak beribadah. Mudah-mudahan selesai Ramadan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat An-Nisa dari sebenarnya ayat 7 sampai ayat 14 ini pembahasannya terkait dengan warisan. Kita perhatikan di ayat 13-14 itu, kalau ibu perhatikan itu luar biasa dahsyat loh. Di ayat 13 tadi Allah sebutkan tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Jadi ketika membicarakan tilka hududullah, maksudnya di atas tadi yang dibacakan tadi yang setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya, itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, langsung Allah sebutkan yudkhilu jannatin, masuk surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Itulah fawzul azim, keberuntungan, kemenangan yang besar. Nah, itu berita gembira bagi yang mau mentaati hukum-hukum yang di atas itu. Coba perhatikan di bawahnya lagi ayat 14, dahsyat Bu. Wa may ya'sillah wa rasul, barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah, bermaksiat, durhaka, tidak mau mengikuti aturan warisan yang telah Allah tentukan tadi di atas, apa di sini disebutkan? Ya ta'adda ulan yudhilhu nahran khalidan fiha, masuk neraka. Kekal di sini khalidan fiha selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, bagi mereka azab yang nyata, yang pedih. Subhanallah. Dan kita lihat kenyataan sekarang Bu ya. Betapa banyak keluarga-keluarga muslim bersengketa warisan pada orang tuanya sudah meninggal. Ini perlu dipahami bersama bagi anak-anak yang solih dan solihah. Kalau tidak ingin orang tuanya disiksa kubur di alam barzah, jangan rebutan deh warisan dari orang tua. Karena jelas-jelas orang tuanya keliru. Kebanyakan orang tua itu sangat jarang menasihati anaknya, mentauji anaknya sebelum meninggal. Bagikan sesuai dengan hukum waris, atau jangan bertengkar berebut harta waris, itu jarang. Ibu ya, yang terjadi adalah misalnya si bapak meninggal, hartanya dipegang si ibu, dipegang, dia kelola, terserah dia mau diapakan gitu ya. Setelah ibu meninggal, si anak masih agak
sungkan karena nggak enak apa gitu ya. Pas cucu baru rebutan atau cicit-cicit. Makanya kita lihat banyak tanah-tanah yang tanah strategis sengketa waris nggak diapa-apain. Itu kasihan di dalam kubur. Oleh karena itu kita pelajari hukum-hukum Allah. Suka atau tidak suka harus suka. Kadang-kadang orang berpikir gini, perempuan dapat setengah bagian ya dari laki-laki, kayaknya nggak adil ya. Benar nggak Bu? Kadang-kadang yang nggak berpikirnya Islami benar juga, makanya muncul yang namanya liberal. Ada dorongan untuk kemarin itu undang-undang keadilan dan kesetaraan gender itu diantaranya adalah ingin merevisi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 yang di situ juga menyebutkan ya hukum waris nggak adil tuh setengah perempuan dan setengah laki-laki. Bukan begitu melihat hukum Allah. Tapi kan benar anak perempuan kita nih kurang mampu suaminya hidupnya susah. Yang laki-laki lebih mapan. Masa nanti diwariskan yang laki-laki bisa lebih banyak dari perempuan? Nggak begitu cara berpikirnya Bu. Kita sebagai orang tua tahu kan anak-anak supaya tidak ada sengketa waris bagikan hibahkan ketika masih hidup. Selesai bagi rata atau bagaimana ya yang penting tidak ada kezaliman. Meninggal kita nggak punya harta waris nggak ada masalah. Ya kan itu kan tergantung kita Bu ya. Tadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sababun nuzul tadi ayat yang dibaca. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah sedang sakit keras. Beliau dijenguk oleh Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq di perkampungan Bani Salamah. Ya kan kita tahu Bu ya, kalau Masjid Nabawi sekarang yang kita kunjungi itu kan cukup luas ya. Itu adalah kota Madinah di masa Rasulullah dulunya. Jadi yang Raudhah itulah yang Masjid Nabi ya. Kita aja pegel gini ya. Berarti kita udah mengelilingi kota Madinah. Nah itu Bani Salamah itu tidak terlalu jauh dari situ. Rasulullah datang. Kemudian Rasul melihat Jabir bin Abdullah ini pingsan, akid. Rasulullah percikan dengan air, kemudian beliau bangun, sadar, dan langsung bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ya dengan harta peninggalanku kalau aku meninggal nanti? Maksudnya kepada siapa aku berikan? Kemudian Rasulullah diam, maksudnya menunggu wahyu turunlah ayat ini. Nah ini apa sebab usulnya? Nanti juga ada sih, saya juga latar belakang syariat warisnya juga ada di sini ya kita bahas. Nah kemudian ada lagi seorang istri, seorang perempuan, seorang sahabiat datang kepada Nabi. Dia adalah istri Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini syahid ketika perang Uhud. Dia punya anak perempuan 2 orang. Kemudian datang dia kepada Nabi mengadukan permasalahannya. Ya Rasulullah, hartaku yaitu milik suaminya Sa'ad bin Rabi'ah itu diambil semua oleh saudaranya. Kan kita suka gitu ya, suami punya kakak punya adik, ambil ini kan adikku gitu ya, seakan-akan lebih berkuasa daripada istri dan anaknya. Diambil semua ya Rasulullah, anakku ini gak kebahagiaan, padahal anak perempuan ini kan butuh biaya. Kemudian Rasulullah diam, turunlah ayat ini. Terus kemudian disebut dikatakan bahwa dari harta peninggalan itu kamu ambil 1/8, kasih anakmu 2/3, sisanya buat saudaranya. Ya, nanti ada aturan-aturannya ya. Ini latar belakang dari warisan ini, ayat yang kita baca. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ilmu yang nantinya pertama kali hilang di muka bumi adalah ilmu faraid. Yang pertama kali hilang di muka bumi ini faraid. Sekarang udah mulai hilang Bu. Sudah orang sulit untuk mempraktekkannya. Pasti ada segala macam keberatan-keberatan. Dan yang terakhir yang akan hilang adalah sholat. Jadi kalau udah gitu berarti dulu udah kiamat. Sekarang belum, masih ada Bu ya. Belum kiamat insyaallah. Baik, secara definisi biasa suka disebut mawaris itu artinya harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang nantinya harus dibagikan kepada ahli waris. Saya tidak melihat di sini, ini buat catatan aja Bu ya. Ini saya buat baru slide ini supaya lebih memudahkan. Ini buat pegangan ya, insya Allah nggak jauh beda. Jadi mawaris ini adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan. Siapa yang berhak, siapa yang tidak. Kalau di UIN, dulunya IAIN, itu kan juga di jurusan syariah itu juga membahas tentang ilmu faraid ya. Kalau tidak keliru itu 1 semester ya belajarnya. Kita
hanya sekitar kurang lebih 2 jam. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Kita tidak akan membahas detail karena nanti ada roh atau ada segala macam, itu nggak sampai detail. Yang penting adalah kita tahu ketika kita meninggal atau anggota keluarga kita meninggal seperti apa pembagian warisan, itu yang penting. Yang jelimet-jelimet udah nggak usah pikirin. Nanti ada yang jelimet, dia ininya punya saudara tiri, itu nanti deh. Nanti kita itu tuh nanti kalau udah paham semua tuh baru itu. Kalau ini paling nggak kita punya kesadaran sendiri untuk keluarga kita. Ya. Nah, tujuan mempelajari mawaris ini adalah agar kita bisa membagi warisan kita sesuai dengan ketentuan syariah. Jangan ada di keluarga kita yang menjadi orang-orang yang dimurkai Allah. Artinya kita harus menyelamatkan keluarga kita dari muka Allah. Karena biasanya kalau tidak membagi sesuai dengan hukum waris, pasti ada yang zalim, yang mengambil hak saudaranya. Nah, ini hati-hati nih. Karena dalam sejarahnya tidak ada orang yang bahagia yang berkah hidupnya kalau mengambil hak orang lain. Ya, kalau hak kita diambil orang, biarin apa-apa, asal dia hilang ya. Kemudian tujuan mempelajari mawaris ini agar kita tahu ya siapa yang berhak, siapa yang tidak. Karena kadang-kadang ada yang tidak paham ngangkat anak adopsi karena dia nggak punya anak, warisan buat dia semua. Aduh, hati-hati juga ya, jangan sampai kita zolim ya. Kita masih punya kakak adik itu juga dapat, anak adopsi nggak dapat ya. Tapi kan kasihan, bukan masalah kasihan ya, kalau lagi hidup hibahkan aja. Hibah itu hadiah boleh. Ya, kemudian menentukan pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan hukum Islam. Ya, jadi jangan sampai kita zolim ya. Jadi tujuan jelas nggak Bu ya? Tujuan mempelajarinya itu agar kita dapat menyelesaikan harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang terzolimi. Ini tujuannya. Ya. Kadang-kadang mungkin kita nggak merasa kita yang menzolimi ya. Suka ada tuh rumah peninggalan orang tua yang ninggalin siapa? Adik-adik bungsu, karena kakak-kakaknya udah mapan. Biasanya kayak gitu ya. Ketika rumah ini ada yang bungsunya nggak mapan, tinggal di situ, beranak pinak di situ, ternyata ada yang gugat dari itu, adanya merasa ini berhak dia punya, padahal itu kan warisan. Nah, yang kayak begini banyak terjadi loh Bu. Jangan sampai hidup kita tidak berkah gara-gara ada orang lain yang kita ambil. Dasar hukum waris ini tadi sudah disebutkan ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, An-Nisa 176 itu kata lagi dasar hukumnya. Hukumnya itu jelas wajib ya Bu ya, dosa kalau tidak. Bahkan orang-orang dulu kalau kita baca kitab-kitab fikih tentang ilmu faraid, itu ulama berbeda pandangan kapan saat yang tepat untuk membagikan harta warisan. Nah, tradisi kita kalau ngomong cepat-cepat rasanya aib, itu kuburan masih merah, masih tunggu mata. Itu tradisi kita. Pembahasan di ulama itu ada yang mempertanyakan, ini khilafiyah, apakah bayi yang dalam kandungan berhak mendapatkan warisan? Itu pembahasannya begitu. Artinya apa? Artinya orang-orang dahulu salafus soleh tidak lama setelah si mayit ini, orang yang sudah meninggal, segera dibagikan harta warisan. Makanya muncullah pertanyaan, bayi yang dalam kandungan dapat warisan enggak? Jadi hitungannya itu bukan hitungan tahunan, mungkin hitungannya harian atau bulanan. Jadi akhirnya mereka berbeda pandangan, tapi pandangan yang bisa diterima mayoritas adalah jika bayinya lahir dengan selamat, maka bayinya dapat warisan. Kan ada yang misalnya hamil 2 bulan misalnya gitu ya, harta udah dibagi, terus gimana ini? Ada yang mengatakan tunggulah sampai melahirkan biar jelas dia itu hidup atau tidak. Nah, ini perbahasan khilafiyah di kalangan ulama. Kita mengambil hikmah dari perbedaan pandangan para ulama tentang bayi dalam kandungan berhak atau tidaknya mendapat warisan adalah segera bagikan harta waris kalau si mayit seorang yang terdekat sudah meninggal gitu. Jangan nunggu tahunan. Tapi kan masih kecil ini nggak ada masalah, teknis aja Bu. Misalnya, nih saya sedikit agak langsung kepada prakteknya, contoh aja. Saya punya kakak, suaminya udah meninggal ketika dia hamil 6 bulan, anak bayi sedang hamil 6 bulan. Setelah melahirkan ya namanya sedih kan dan seterusnya. Terus kemudian didata hartanya, harta warisan. Setelah lahir anaknya laki-laki, 4 orang anaknya. Terus udah semua udah ini, terus gimana ya? Karena dalam hadis kan sebutkan
la ta'kulu amwalal yatama, jangan kau makan harta anak yatim. Itu bisa berlaku untuk ibu loh. Kalau ibunya kawin lagi, pakai harta mantan suaminya gimana? Ya, kalau dia anak sih itu masalah lain ya. Ini maksudnya dia pakai untuk kepentingan dirinya. Ini banyak terjadi tuh makan harta anak yatim gitu. Anaknya sendiri anak yatim. Jadi kakak saya ini mendata, kemudian dibagilah 10 waris, buatan tabungan setiap anak-anaknya. Dari tabungan itu nanti dia sekolahnya, dia dapat berapa dia uang sekolahnya. Sampai anaknya udah menikah satu orang yang sudah bekerja gitu ya, terus dia katakan ini harta warisan papamu udah nggak ada lagi ya, sudah dipakai buat makan, buat sekolah. Jadi sekarang nggak ada lagi harta warisan. Jadi kalian tidak berhak untuk menggugat. Itu lebih adil kan? Ya namanya ibu pasti dong, anak sendiri jangankan harus semua juga kita kasih buat anak. Tapi ini hukum Allah, hak anak-anak itu harus ada. Itu ya, itu contohnya aja Bu. Karena orang-orang bingung di rumah gitu. Nanti praktek kita bahas deh ya Bu ya, kita bahas dulu konsepnya saja. Jadi hukum mempelajari fikih mawaris ini fardu kifayah, wajib. Tapi kifayah, bukan ain. Ya. Dalam hadis disebutkan pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraid, ajarkan orang-orang. Yang kita ajarkan mungkin keluarga kita nih. Makanya orang tua yang sudah paham kasih tahu anak-anaknya. Nanti kalau ibu meninggal, nanti ini berapa-berapa. Itu maksudnya ya. Nggak orang lain, keluarga kita dulu deh. Bu anfusakum wa ahlikum. Nah, karena saya adalah seorang yang bakal meninggal dunia, sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan satu orang pun yang sanggup menfatwakan kepada mereka bagaimana menyelesaikan harta warisan itu. Saya banyak Bu yang konsul, ini nenek saya dari nenek-nenek itu ini aduh pusing bingung nih gimana nih, tanah yang berapa hektar ini nih, gimana ini pada ribut nih. Yang bingung kan kita juga nih, akhirnya diurut dari awal, ini punya siapa dulunya, kan repot baginya tuh. Ya ini kakek saya itu bapaknya kakek. Ya kalau itu bapak kakek yang siapa tuh kan diurut lagi kan sulit Bu. Ya ini jangan sampai terjadi hal seperti ini ya, menyesal kemudian hari. Nah itu yang pentingnya ilmu. Ya mudah-mudahan pada paham semua insyaallah. Sejarah waris, ini sejarah sedikit kita lihat zaman jahiliyah. Dulu anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan warisan. Jadi orang-orang jahiliyah juga begitu, meninggal langsung dibagikan, yang kecil-kecil nggak dapat, perempuan nggak dapat. Jadi mereka bagi yang udah dewasa, nggak adil ya. Janda dari orang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan. Jadi kalau bapak punya istri 2 atau 4, nah nanti kan kalau ibu kandung ya enggak kan, oh ini jandanya istri bapak muda nih, itu buat saya gitu. Jadi istri bapak diwariskan. Ya. Kan sekarang kadang-kadang istrinya bapak lebih muda dari dia. Enggak, saya pengalaman suami, maksudnya orang tua suami. Mertua saya almarhum punya istri yang keempat itu lebih tua suami saya daripada istrinya yang keempat. Jadi kalau ketemu sekarang panggil ibu, padahal usianya ya nggak apa-apa kan, dulu orang dulu. Kita nggak bahas poligaminya Bu ya, ini kan kenyataan yang ada ya. Jadi dasar warisan di zaman jahiliyah dulu bisa jadi karena hubungan kerabat. Jadi tidak ada hubungan secara hukum Islam ya, kerabat kalau ada, oh saudara dari mana tuh, oh dapat, atau janji setia, ketemu dengan orang yang klik gitu, yang sangat baik, bisa deh kita nanti kalau meninggal kamu dapat warisan gitu. Jadi ada janji setia, ada karena perhubungan pertemanan, ada juga karena pengangkatan anak. Itu dulu sebelum Islam memberikan aturannya. Nah, ketika masa awal Islam, awal-awal dulu pengangkatan anak adopsi ya, dulu Zaid bin Muhammad gitu ya, dulu di masa-masa dulu sebelum ada ayat turun surat An-Nisa ini tuh dapat warisan, atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau yang namanya mu'ahqah itu dapat, itu dulu walaupun Islam sudah ada, tapi hukum ini belum, ini yang masih berlaku, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor itu dulu. Tapi setelah ada ayat ini turun surat An-Nisa ini semuanya dibatalkan. Nah, dalam masa penyempurnaan dalam Islam, semua anak yang belum dewasa, bahkan anak dalam kandungan, anak perempuan, kaum perempuan semuanya berhak mendapatkan bagian harta warisan. Adil kan dalam Islam? Subhanallah, dari Islam yang masih kecil perempuan
Istri orang yang meninggal dunia tidak boleh atau diharamkan diwariskan. Jadi mana-mana yang di masa jahiliyah atau di awal Islam itu bertentangan dengan ajaran Islam, turunlah ayat ini. Jadi ini Bu bisa seperti itu Bu. Sama seperti jilbab atau khimar. Dulu orang-orang jahiliyah juga pakai jilbab Bu. Cuman jilbabnya tidak menutupi dari atas sampai ke bawah. Atau pakai khimar. Khimar apa Bu? Kerudung. Ini kita suka keliru nih. Ini dibilang jilbab. Ini bukan jilbab, ini khimar ini. Jilbab itu pakaian panjang dari atas sampai ke bawah, menutupi seluruh tubuh, yang mungkin gamis atau abaya atau jubah. Cuman kalau kita menyesuaikan ya, pakai jilbab mana? Jilbab yang mana ya? Menjual aneka rupa jilbab, nggak ada jilbab, kerudung semua. Ya sudah itu dulu. Nah orang-orang Arab jahiliyah itu dulu pakai. Jadi khimar ini adalah memang bahasa istilah dulu pun dipakai, cuman Islam menyempurnakan. Dulu pakai kerudung tapi kelihatan kupingnya. Yang sekarang mungkin kok orang-orang Islam pakai selendang gitu ya. Orang jahiliyah kayak gitu dulu, kelihatan kupingnya, dadanya ini ya. Itu jadi yang pakai kerudung yang tidak menutupi dada itu pakaian wanita jahiliyah dulu. Nah Islam menyempurnakan. Begitu juga hukum waris, Islam menyempurnakan. Nah sebab mendapatkan warisan itu ada al-qorobah, pertalian darah. Ada musoharoh, hubungan pernikahan. Ada al-wala, memerdekakan hamba ini, hamba saya udah nggak ada lagi. Jadi misalnya ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sedang berdiri mengucapkan akad nikah gitu ya. Qabil tuh nikah, jantungan langsung meninggal. Itu istrinya udah bisa dapat warisan. Artinya itu sudah belum ngapa-ngapain. Subhanallah ya. Makanya sekarang banyak ya ada beberapa wanita muda mau menikah dengan laki-laki tua. Dia dapat warisan. Dalam Islam anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat. Jadi kalau anak angkat itu ada strateginya Bu ya. Kita ngangkat anak, kita sayang, anaknya baik, tapi nggak dapat warisan. Udah lagi hidup hibahkan. Kalau sekarang di Indonesia karena negara hukum pakai administrasi udah akan taris. Selesai. Tidak semua harta warisan bisa dibagikan kepada tadi kerabat atau hubungan tadi. Ada penghalangnya. Walaupun itu adalah kerabat kita, walaupun itu adalah orang-orang yang berhak menerima warisan. Penghalangnya, bunda udah nggak ada, kita nggak bicara bunda itu. Pembunuhan. Jadi ketika ada seorang anak sangat tidak baik ya perilakunya, dia bunuh ayahnya. Karena ada beberapa kasus terjadi itu. Seorang anak bunuh ibunya karena mau mengambil hartanya. Nah anak ini tidak mendapatkan warisan karena pembunuhan ya. Atau murtad. Rasulullah bersabda, tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Karena orang kafir nggak punya hukum tentang warisan. Jadi kalau suatu keluarga punya anak, misalnya saya contohkan Bu ya, Saifuddin Ibrahim, mohon Bu anak-anak kita jangan nonton YouTube Saifuddin Ibrahim, murtadin itu murtad. Dia itu adalah ustadz Bu ya di pesantren Az-Zaitun. Saya perlu sampaikan ke ibu bukan berarti memperkenalkan dia supaya dia jadi tersohor, enggak, supaya kewaspadaan. Karena ada penelitian setiap bulan itu sekitar 150 anak-anak muda Islam murtad gara-gara dia. Nah Saifuddin Ibrahim ini, ibu kalau nanti lihat YouTube ya, mohon jangan salah anak-anak deh. Saifuddin Ibrahim ini dulunya ustadz di pesantren Az-Zaitun, dia guru Quran, baca Qurannya bagus, bahasa Arabnya pintar. Nah, kemudian dia murtad, punya anak 3, namanya Saddam Hussein, Husni Mubarak, sama Khomeini. Alhamdulillah, anaknya Muslim. Jadi anaknya itu di YouTube juga, Abi kembalilah ke Islam. Wah, pokoknya itu udah ini ya, minta anaknya minta ayahnya kembali ke Islam. Tapi ayahnya balas dengan YouTube juga. Disebutkan isu yang benar ini agama dia. Nah, disebutkan Islam itu susah, sholat aja 5 waktu tuh repot katanya. Semua agama kan sama. Nah agama yang sekarang Abi mau anut ini mudah, cuma seminggu sekali nyanyi-nyanyi gitu. Nah maksudnya saya contohkan Saifuddin Ibrahim ini, pertama adalah jangan sampai anak-anak kita terbawa itu, karena banyak yang murtad tuh ya, setiap bulan suruh 150 ribu, nggak usah bilang. Anak-anak sekarang kan kalau disuruh sholat susah kan. Nah, itulah dia kan pintar, dia kan ahli, dia pernah mengundang pendeta dari
Libya apa Libanon ya, khutbah pakai bahasa Arab, dia terjemahin. Nah ini kan bahaya buat anak-anak kita yang akidahnya masih dangkal. Nah, itu tujuan saya menyampaikan itu adalah supaya kehati-hatian itu. Yang kedua, berikan contoh. Kalau si Saifuddin ini mati, ya anaknya nggak bisa nerima warisan dari dia, atau si anaknya meninggal nggak bisa mewariskan kepada bapaknya, udah putus. Ya, jadi ini murtad nggak dapat. Tapi ada teman saya, bapaknya pendeta, tapi dia Islam. Kemudian meninggal bapaknya karena ibunya juga dulu kan sekarang banyak keluarga yang begitu ya, yang perempuannya Islam, suaminya Kristen, masih muda. Ya Allah, ini kan perzinahan selamanya ini. Nah, jadi ini kasus di teman saya ini, terus kemudian meninggal bapaknya. Ya kalau pendeta itu kan kaya ya, tergantung jemaatnya tuh. Pokoknya kalau pengakuan dosa aja udah ya, pakai itulah ya. Anaknya kan udah tahu tidak ada waris mewarisi, tapi dia tanya saya, Bu, saya dapat bagian yang lumayan. Ini kan dari warisan bapak, diterima nggak? Yang halal nggak? Saya bilang, yang namanya waris mewariskan itu kan tidak ada dalam Islam, kan mereka nggak punya pewaris, tapi itu hadiah. Jadi gimana? Terserah. Gitu kan? Mau diambil silahkan, mau tidak. Ya, kalau nggak diambil, diambil mereka nanti dipakai buat ini kan? Gimana? Ya udah, terserah. Ya udah saya ambil terus saya pakai buat kegiatan-kegiatan, udah selesai. Nah, jadi yang tidak mewariskan ini artinya tidak sesuai dengan hukum waris. Kalau yang meninggal orang-orang non-muslim nggak ada aturan mainnya. Kalau kita ada aturan main warisan, tapi orang yang murtad tidak dapat warisan. Baik. Sekarang kita mulai bahas. Seandainya ada yang meninggal, terus kita mau ngapain nih pertama kalinya dengan mungkin yang meninggal ibu kita atau ayah, kan ada hartanya dia. Apa yang harus kita lakukan? Ini mesti paham di setiap umat Islam itu paham yang begini. Jadi nggak bertengkar ya antara kakak dan adik. Nanti ibu sampaikan aja kepada anak-anak kita, karena kita bisa mengkondisikan anak-anak. Kita nggak bisa mengkondisikan saudara kita, ya karena itu semestinya orang tua bertanggung jawab. Kita bisa kepada anak-anak kita beritahu mereka. Nah, pertama kali kami meninggal kan kita sibuk lah ya dengan urusan itu. Ketika masa-masa dalam duka ini, pembiayaan pengurusan jenazah dari mayit itu bisa diambil dari harta waris. Mungkin kondisi anaknya pas-pasan, agak berat kalau menanggung pengurusan jenazah. Bahkan kalau si mayit ini sakit, mungkin ayah kita atau ibu kita ya, anak-anak kan bantu ini ya merawat segala macam. Pasti ada di antara mereka yang pengeluarannya lebih. Ya Bu, ya mungkin awalnya ikhlas deh namanya orang tua sendiri. Tapi lihat saudaranya kakaknya, dia kan lagi mampu dari saya kok nggak bantu. Betul nggak? Keikhlasan diuji di situ. Nah, ini maksudnya kalau rasa-rasa tidak ikhlas, nanti kan kalau nggak ikhlas kan tetap aja tidak dapat pahala kan? Ungkapkan. Ini saya sudah ini biaya ini segini ini. Artinya kalau mau nagih gitu ya, nggak ada salah juga. Tapi kalau mau ikhlasan lebih baik lagi. Ini bantu orang tua. Ya tiap orang kan imannya nggak sama Bu. Ya ini bicaranya kita bicara keadilan di sini. Kalau untuk orang tua sih nggak usah hitung-hitungan mestinya. Tapi mungkin ada anak yang hitung-hitungan. Ya sudah kalau dia pengeluaran sekian, 20 juta tuh habis aku begini-begini. Ya udah dari harta ini setelah dikumpulkan di data. Jadi pendataan itu penting. Itu kemudian keluarkan 20. Itu kalau memang nggak mau punya pahala ya udah kasih aja gitu. Nah, itu ya itu yang pertama. Semua pengurusan itu diambil dari harta waris. Kalau anaknya tidak ikhlas tentu. Kemudian yang kedua data. Ini si mayit punya utang nggak? Makanya utang ini berat dalam Islam. Pernah suatu kesempatan ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian minta Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu lihat sebulan, ya Rasulullah sebulan udah meninggal, tolong sholatkan. Kata Nabi, hal indah udah ini dia punya utang nggak? Ya Rasulullah dia punya utang. Kamu sholatkan saudaramu. Ya Rasulullah meninggalkan. Akhirnya ada yang kasihnya Rasulullah, hutangnya saya yang nanggung. Benar? Benar ya Rasulullah. Baru Rasulullah sholatkan. Nah, tapi kan nggak semua orang punya jiwa sosial seperti itu kan? Nggak semua bisa mengandalkan yang lain. Bisa juga anaknya, ahli warisnya nggak mampu untuk membayar hutang bapaknya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan setelah banyak penahlukan daerah-daerah, banyak ghanimah
handle hutang orang yang meninggal ketika keluarganya ahli warisnya nggak sanggup untuk membayarnya. Jadi intinya ibu-ibu, jangan pernah meninggal dengan hutang. Makanya perlu ada wasiat. Wasiat itu janganlah kalian tidur selama 2 malam sebelum menulis wasiat. Jadi maksud wasiat ini adalah agar nanti ahli waris kita tahu orang tuanya punya utang di mana. Jangan sampai mengabaikan yang sepele loh Bu. Ibu-ibu punya arisan misalnya, punya utang itu jangan dianggap sepele loh Bu. Itu akan diminta pertanggungjawaban kalau ada hak orang yang masih kita pakai. Bahkan Rasul sebelum meninggal kan mengumpulkan semua sahabat. Sekaranglah saatnya bagi yang memiliki hutang atau pernah mengambil hak kalian, sekarang minta kepadaku sebelum aku menghadap Allah. Nggak ada kan semua. Ya Rasulullah pernah kumpul aku, ada seorang sahabat ya. Jadi namanya utang, kezaliman apapun itu tuh harus diselesaikan. Nah kemudian Rasulullah balas, kata Nabi ya, memerintahkan ngomongin Aisyah, coba ambil kayu. Pada maksudnya dulu itu meluruskan barisan ketika akan peperangan, diluruskan kena umum orang itu karena dia tidak sesuai dengan barisan. Untuk lurusin cuma begitu aja. Rasulullah pernah gitu. Dia merasa sebenarnya bukan dia mau balas dendam, dia pengen meluk Rasulullah sebenarnya. Akhirnya diciri Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, aku cinta padamu. Nah bagaimana nasibnya kita yang masih ada hak orang pada kita, walaupun hanya payung, nasi piring nggak dikembaliin, yang masa kuliah dulu buku belum dikembalikan di perpustakaan. Ya artinya jangan sampai ada hak-hak orang yang masih bersama kita yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka Rasul mengatakan walaupun sedahan ranting, jadi ada ranting walaupun sedikit akan diminta pertanggungjawaban atau sejengkal tanah. Selama itu bukan milik kita, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Repot itu. Nanti repotnya lagi kalau kita diminta-mintakan ridhonya di padang mahsyar yang miliaran manusia, kita nyari satu-satu. Hisabnya lebih panjang itu karena kita tidak terkatung-katung gitu ya, belum bisa dihisab karena masih nyangkut dengan yang lain. Ya, makanya mumpung masih hidup selesaikan semuanya. Ya, jadi itu membiayai pengurusan jenazah, membayar utang si mayit, melaksanakan wasiat si mayit tidak boleh dari sepertiga total harta yang ditinggalkan. Misalnya kita punya ibu pernah bicara, aduh ibu punya tanah di sana tuh pengen bangun masjid. Kan ngomong-ngomong gitu, oh ini kayaknya ibu pengen masjid. Nah kita sebagai ahli warisnya setelah ibu meninggal, itu dari harta total warisan yang ditinggalkan itu hanya boleh sepertiga. Tapi nggak cukup, meninggal ini ya udah, kalau anaknya berbakti tunaikan wasiat ibu. Amal jariah buat ibu, pahala buat si anak. Ya, jadi diingat-ingat aja tuh orang tua kita mungkin ada yang meninggal apa ya yang dulu diinginkan dipesan tuh laksanakan itu. Kemudian bayar zakat hartanya bila telah memenuhi syarat dan belum dibayarkan. Itu jelas-jelas. Jadi dari harta itu pertama pendataan dulu lah. Orang tua punya apa? Saya menarik Bu ya. Jadi saya baru tahu beberapa tahun belakangan ini ketika suami lagi ngobrol ke saya, itu tuh ada surat sertifikat di brankas ya kan, keluarga itu banyak ya Bu ya, ada 10 orang keluarganya, orang Tawi biasa ya. Terus di brankas ada sertifikat tanah di Cilengsi. Anak-anak pada nggak tahu. Mungkin tanah siapa, bagaimana, milik bapaknya almarhum. Nah ini kan repot. Pendataan tapi ini nggak masuk, makanya Bu kita jangan kayak diam-diam juga. Nanti punya beli tanah nggak ngomong sama anak, sama istri repot kan. Nah, jadi wasiat itu kalau mungkin nggak ingin tahu keluarga, tulis wasiat. Misalnya si ibu punya ini kerjasama ini, punya ini sih 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kasihan gitu kan. Nanti ahli warisnya nanti bingung ini punya siapa. Ya, jadi ini bahaya banget nih kalau ada yang nggak tahu nih dari harta masing-masing. Ya. Jadi ini jangan sampai kita kan nggak tahu apakah sudah dibayarkan atau bagaimana, kan nggak tahu. Ya, jadi jangan sampai ada yang masih tidak jelas bagi ahli waris. Sampai hutang pun harus tahu, mestinya begitu. Nah kalau kita bicara ahli waris, dalam Islam sudah diatur. Yang berhak menerima itu hanya 25 orang Bu. Kalau yang disebut dengan kerabat al-qarabah itu dari pihak bapak, kakak adiknya samping semua. Di sini ada juga ya, ada 25 orang. Ada nggak di sini? Ada ya. Nah 25 orang, 15 dari laki-laki, 10
banyak kok. Ini banyak sekali tuh. Ya tunggu dulu. Kalau dari laki-laki itu 15, yang bisa, yang berhak dapat warisan cuma 3. Oh, gitu ya. Kan ada cucu, anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, seayah, wah banyak itu ya. Tapi yang berhak kalau 15 orang itu ada semua cuma 3. Bapak, suami, anak laki-laki, udah. Ini kadang-kadang nggak paham keluarga suami juga mau bercampur. Padahal saudaranya itu punya anak, punya laki-laki perempuan, ada istri, dia mau saya juga nggak dapat itu manjur. Iya kan, jadi ini banyak yang nggak paham ya. Jadi seakan-akan itu kan adik kita, itu kan abang kita, itu kan istrinya boleh nemu, boleh ketemu gitu ya. Kita kan yang ada hubungan darah, dapat ke sini, ya enggak. Jadi dapat kecuali kalau hibah ketika masih hidup. Ya, jadi waris itu hanya 3. Karena memang ada ahli waris dari pihak laki-laki dan ada ahli waris dari pihak perempuan, maka perempuan harus juga memiliki hak milik juga terhadap hartanya. Jangan sampai masing-masing tidak tahu haknya. Ini kadang-kadang suami istri begitu, Bu. Karena nggak jelas ini punya siapa, punya suaminya atau punya istrinya, akhirnya bingung membagikan warisan. Ini waris apa bukan ya? Nah, dalam Islam perempuan punya hak milik terhadap hartanya. Seorang perempuan yang bekerja dari hasil keringatnya sendiri itu adalah harta milik dia. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia ya Bu ya. Di Indonesia ini kompilasi hukum Islam di Indonesia ini memang mengatur sesuai dengan kondisi keindonesiaan ya. Contoh misalnya, saya ambil contoh yang lain. Kalau nikah siri atau di bawah tangan kan nggak sah. Di Indonesia nggak sah Bu. Hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak sah. Karena mereka ingin mengatur secara administrasi. Tapi secara syariat, walaupun tidak ada administrasi, nggak ada pembukuan, nggak ada buku dan segala macam, ketika terjadi pernikahan itu tetap sah. Sama seperti perceraian. Yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum kompilasi Islam adalah sah kalau sudah dilaporkan. Kalau belum dilaporkan tidak sah. Nah ini memang agak ya untuk mengatur aja, kita pahami Indonesia negara hukum. Kalau nggak diatur nanti bisa bablas. Nah dalam Islam walaupun tidak dilaporkan oleh istri kepada pengadilan, ketika suami menjatuhkan cerai, jatuh, kamu saya cerai, jatuh. Suami bilang kan belum dilaporin, nggak tercatat itu belum, ya nggak bisa Bu. Jadi kita tetap walaupun kita ada di negara Indonesia, kita mesti takut kepada Allah. Bukan berarti kita nggak nurut kepada hukum di Indonesia ya, ini hanya untuk administrasi saja Bu. Karena memang administrasi itu penting ya, mencatatkan berapa orang yang menikah bisa diatur ya, ini kan penting ya. Tapi jangan abaikan hukum Allah. Sekarang banyak rumah tangga yang berzina sekarang ini, yang sebenarnya mereka tuh sudah lagi suami istri, karena perceraian lebih dari 3 kali. Kemudian udah kita berbaikan lagi deh, jadi maaf nggak sampai wah gitu ya, itu kan udah zina itu. Apalah pembarotan, cerai itu kan hanya 2 kali, ketika hati-hati ya nggak boleh. Sekarang kita banyak keluarga kita dapati tuh apa cerai itu kan berzina namanya. Nah, kita nggak bicara itu, bicara waris. Nah begitu juga hukum waris. Sebenarnya ini memang di hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia, harta bunuh ini adalah harta ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah atau bunuh diri. Dan kan nggak begitu. Seorang laki-laki yang berusaha menafkahi istrinya itu kewajibannya menafkahi. Tapi kalau dia meninggal, itu harta dia, itu harta yang diwariskan, bukan harta bunuh gini. Jadi gimana? Harta bunuh gini itu adalah harta yang didapat bersama atau dikelola bersama, ada andil berdua. Modal dari suami, istri yang mengupayakan bekerja, itu baru bunuh gini. Oh jadi kalau suami yang bekerja, istri tidak bekerja, jadi itu harta milik suami semua? Iya. Enak dong kalau dia nikah lagi. Ada kasus ya Bu ya, ini menarik, saya masih ingat ya. Ada ibu dan anak, ibunya usia sekitar 70, anaknya sekitar 40-an. Datang ke rumah, terus cerita, yang banyak ngomong anaknya, ibunya diam aja.
wajahnya masih sembab. Anaknya bicara, Bu, kemarin ayah saya meninggal. Saya datang ke sini hanya untuk minta kejelasan. Waktu ayah saya meninggal, itu ada seorang perempuan bawa anak usia 4 tahun nangis di depan ayah saya. Saya nggak kenal dia. Ibunya dulu aja. Saya hanya berpikir ini siapa, itu aneh gitu ya. Pelayat biasanya nggak ada begitu-gitu amat ya. Tapi ini kok nangisnya sedih banget, kehilangan gitu. Anaknya usia 4 tahun laki-laki. Ternyata ya saya kan curiga juga walaupun lagi sedih, tapi saya bingung ini orang siapa. Saya tanya sopir saya mengaku itu istri bapak, Bu. Itu anaknya. Oh, itu menikah lagi gitu ya. Nah terus ibunya diam aja. Kata anaknya, ini ibu saya tuh bingung, Bu. Sedihnya tuh sedih yang mana nggak tahu nih. Sedih meninggal suaminya atau sedih dibohong atau sedih apa gitu. Tapi saya nggak paham itu, saya hanya ingin menanyakan, apakah perempuan itu dapat warisan dari ayah saya? Ya kan bingung dia, ini gimana nih ya? Akhirnya saya tanya begini, Bu. Bapak meninggalkan apa saja dari harta warisan? Disebutkanlah, ada ruko, ada tanah, ada rumah, ada mobil dan segala macam. Saya tanya, Ibu, ke ibu yang ibunya, itu dari harta Bapak ada nggak yang diberikan kepada Ibu? Oh iya, anak-anak juga tahu tuh. Itu ruko katanya buat kamu dan anak-anak. Itu tanah di sana buat kamu dan anak-anak. Tapi atas nama Bapak. Jadi sesuatu yang atas nama itu belum tentu milik dia ya, Bu. Belum tentu. Makanya perlu ada saksi di sini. Kita beli mobil bekas kan? Nah, atas nama orang. Emang punya siapa itu? Punya kita, udah kita beli. Belum balik nama soalnya. Ya kan? Ya artinya tidak selalu kalau itu sertifikat adalah atas nama suami, itu milik suami. Kita bicara hukum Islam ya, Bu. Kamu penting kita negara hukum. Ya mesti kalau memang paham itu balik nama atas nama istri itu untuk kamu ini ya hitung-hitungan, enggak, ini bukan masalah hitung-hitungan. Ini untuk kedepannya, Bu. Jadi ruko udah atas nama, maksudnya atas nama suami tapi sudah diberikan untuk kamu dan anak-anak. Semua memang itu tahu anak-anak kan 4 orang dan udah isi bapaknya ngomong. Yang nggak ngomong itu mobil. Kalau mobil enggak tuh, mobil bapak tuh akhirnya bapak sehari-hari nggak ngomong. Tapi kalau rumah ini semuanya itu udah ibu dan anak, udah ibu anak-anak itu bukan bapak, itu udah bapak kan yang dibuat ibu dan itu mungkin untuk ini aja menutupi kalau sudah menikah lagi gitu. Jadi gimana, Bu? Ya sudah, kalau udah jelas semua anak-anak ada saksi, ada ini ya, semua udah dikumpulkan gitu ya, memang itu buat ibu dan anak-anak. Jadi itu bukan harta waris ayahnya. Jadi yang diwariskan mobil aja. Terus gimana pembagiannya gitu ya? Kalau kita bahas pembagian, 1/8 buat istri. Maksudnya istri 2, 1/8 bagi 2. Jadi bukan 1/8 istri pertama, 1/8 itu enggak. 1/8 bagi istri. Berapapun jumlah istrinya. Terus sisanya buat anak-anak. Anak dia dapat, iya itu kan anaknya bapak dapat. Akhirnya ada yang ngomong begini, saya bukannya nggak beriman kepada hukum waris, masalahnya itu kayaknya hukum Islam itu condongnya kepada laki-laki ya. Soalnya gini, kalau istri 1/8 berapapun istrinya, enak istri muda ya, Bu. Kan biasa orang yang nggak beriman kan akhirnya tidak dalam hukum waris kan begitu ya, hitung-hitungan harta kan, enak istri muda ya, Bu. Masa jawabannya sama? Oh bukan begitu pemikiran kita. Coba Ibu bayangkan ya, pernikahan yang sudah 30 tahun dengan pernikahan 5 tahun kok sama sih pembagian hartanya, beda kan? Tapi enggak tuh sama tuh pembagian 1/8 bagi 2. Masalahnya kepemilikan. Emang istri pertama nggak minta apa-apa sama suaminya, 30 tahun menikah nggak dapat apa-apa? Minta dong gitu. Jadi diem aja. Terus maksudnya gimana? Ya boleh, kan statusnya kan bisa. Ini untuk ibu, berarti itu milik ibunya. Kan nggak susah kan, Bu ya? Ngomong itu ada saksi, apalagi kalau ada ini, ada apa namanya, di atas materai ya. Nah kalau sudah diberikan ada ucapan begitu, ini ada teman saya, suaminya meninggal, anaknya 5, yang diwariskan cuma rumah. Dan datang, Ibu gimana ya cara mewariskan rumah cuma 1, anak 5, saya padahal kami tinggal di rumah ini, gimana membagi harta waris? Itu saya tanya, ini rumah milik siapa, Bu? Ya atas namanya sih, atas nama saya disuruh suami ngurus-ngurus. Tapi suami terucap nggak ini buat ibu dan anak-anak. Jadi walaupun atas nama kita kan belum tentu milik kita kan, Bu.
kita yang ngurus-ngurusin udah sama ibu deh, tapi kan nggak ada ucapan, udah ada ucapan. Jadi suami saya pernah, ya kata nama ibu aja kan ini rumah buat ibu dan anak-anak. Ya berarti itu sudah diberikan kepada istrinya dan anak, jadi nggak ada diwariskan. Jadi kalau saya mau jadi ini penting Bu ya. Maka dalam Islam itu ucapan itu luar biasa. Ucapan. Apakah dia ucapannya itu ucapan, maka ada hadis ucapan yang disampaikan oleh manusia. Ketika Allah ridho dengan ucapan itu bisa membawanya ke surga. Suatu ucapan yang disampaikan oleh seorang hamba yang ucapan itu membuat Allah murka, maka dia masuk ke neraka. Makanya ucapan penting. Ya, jadi artinya kita tidak bisa menyampaikan ucapan Bu ya. Dia apa? Salah ucapan. Heboh satu negeri ini kan sampai dari berbagai daerah demo kan ucapan. Nah begitu juga ucapan kepemilikan. Jadi istri terus gitu mohon maaf ya, artinya dia jelas. Jadi jangan ada lagi ungkapan enak ya istri kedua semuanya. Enggak begitu cara berpikirnya. Kasih sayang seorang suami yang telah berumah tangga dengan istrinya sekian puluh tahun, masa tidak ada berupa wujud apapun? Ya udah ini buat ibu, ya ini buat ibu. Ya sudah berarti punya ibunya. Tapi ketika ayah mengatakan ini bisa ibu saya udah meninggal, kan ada satu ruko ya, satu rumah besar ditinggalkan. Kita kan masih bingung, ini kan punya ibu diwariskan nggak? Kita tanya ayah, dia masih hidup. Pak, itu rumah buat ibu kan atas nama ibu kan? Itu bu, ibu pasti warisan ibu. Oh enggak, itu memang atas nama ibu minta atas nama ibu. Tapi itu sebenarnya buat kalian. Kan ada juga ayahnya begitu, bukan buat kalian. Jadi udahlah nama ibu, tapi itu buat anak-anak. Ya kalau memang sudah ada ijab dan kabul buat anak-anak, ibunya juga nggak ada masalah. Yang penting itu namaku, gitu ya. Tapi itu punya anak-anak sudah selesai, itu bukan tidak diwariskan. Jadi kejelasan status hak milik itu penting. Sesuatu yang tersurat itu belum tentu menunjukkan itu pemiliknya ada yang tertulis. Makanya perlu ada saksi di sini ya, saksi yang memberikan kesaksian bahwa ini adalah milik. Jadi nanti mewariskan harta milik perempuan yang dia dapatkan dari pemberian orang tuanya atau dari penghasilan jerih payahnya itu akan diwariskan. Nanti kita bahas ya. Jadi gitu Bu ya. Nah kalau perempuan lebih unik, 10 ahli waris perempuan itu yang dapat 5, lebih banyak dari laki-laki. Siapa yang dapat 5 itu? Istri, anak perempuan, cucu, anak perempuan dan anak laki-laki ya, ibu, saudara perempuan. Tapi kalau semuanya ada, itu mahjub terhalang itu saudara perempuan dan cucu. Ada keluarga inti nih, ada bapak, ibu, ada anak laki, anak perempuan gitu ya. Nah itu aja yang dapat. Nih pembagian warisan menurut Al-Quran itu ya, kita mulai. Jadi kalau bilangannya itu hanya 6. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada dapat 2/3, 1/3, 1/6. Jadi tidak ada yang dapat 1/7. Nggak ada yang dapat 2/5, nggak ada. Jadi ini 6 ini adalah hitungan hukum waris. Kenapa ya? Nggak usah tanya kenapa. Ini udah ketetapan Allah. Sama seperti puasa sunnah. Kenapa ya Senin Kamis bukan Selasa Rabu? Sudah bosankan atau akalnya kita mengikuti perintah Allah ya. Kalau udah 6 ini berarti ya sudah berdasarkan ini. Jangan sampai ketika Allah telah memberikan rambu-rambu bahwa hukum waris dibagi sesuai dengan ketentuan Islam, kita punya hukum sendiri. Karena ada terjadi kasus ayahnya punya wasiat, kalau bapak meninggal bagi rata ya harta warisan. Nah, dan ini banyak terjadi kasus seperti ini. Saya beberapa kali itu ada yang, bu gimana ya udah dibagi secara hukum ketentuan ini bagi rata. Jadi ayah kami sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, semua meninggal kami bagi rata aja. Kami 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki, semua bagi rata. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Nah, dia sudah terjadi. Terus gimana yang sudah terjadi? Apakah bisa dihalalkan? Ya tetap tidak. Ya hitung-hitung aja di atas kertas dulu supaya mendapatkan artinya berberkah kehidupan kita walaupun udah habis gitu ya. Hitung-hitung aja di atas kertas. Mungkin ada yang terzolimi. Kan kita nggak tahu, saudara kita kan nasib takdir rezekinya kan nggak sama. Ada yang sangat sulit kehidupannya,
dapatnya sama dengan, apalagi perempuan ya, dapatnya udah ini ya. Tapi yang ini kaya misalnya, kan ada hal-hal yang membuat ketidakadilan sekarang di atas kata tadi itu. Misalnya itu udah bagian jatahnya udah ini, ternyata yang laki-laki banyak dapatnya, yang perempuan ternyata saya dapat. Gimana ya, udah deh kata yang laki-laki, saya ikhlaskan jatah yang masih buat saya untukmu. Walaupun nggak ada lagi ya, ini kita kertas itu lebih bagus ya. Atau misalnya ada yang meninggal belum dibagi tapi udah ada wasiat, bagi rata. Si anak kan tidak mau mengingkari hukum Allah, tapi tidak mau juga menyalahi wasiat dari orang tua. Akhirnya mereka hitung di atas kertas. Misalnya kalau misalnya anaknya 4 atau 5, 2 laki-laki, 3 perempuan, ya umur 1/8 untuk istri, ibunya, sisanya buat anak-anak. Perempuan dapat sekian, yang ditinggalkan apa? Dibikinnya yang penting di atas kertas dulu. Nah, kalau orang sudah lihat, sudah tahu nominal warisan yang dia pegang, itu biasanya serangannya muncul. Karena udah konkret, dapat bagian 500 juta ya, gitu ya. Yang satu laki-laki dapat 1 M, 1 orang, kan muncul ini ya. Sementara ayahnya berwasiat bagi rata. Nah, kalau mereka beriman kepada Allah dan kasih sayang dengan orang tuanya, ya sudah deh, kalau begitu nih jatah saya yang 500 dibagi deh buat adik-adiknya ya, saya hadir, saya infakkan nih, saya berikan ya. Tapi dia udah tahu berapa ini, cuma karena ingin membahagiakan orang tua dia bagi. Akhirnya ujung-ujungnya sama. Nah, itu beda kan? Boleh. Ini kan masalah teknis aja kan Bu. Jadi dalam Islam itu yang penting akadnya. Dia udah tahu jatahnya nih Bu, Islam segini udah tahu. Tapi ayahnya pengen semuanya berjalan. Ya udah deh, saya bagikan, saya infakkan. Jadi halal tuh si kakak yang laki-laki membagikan kepada yang perempuan. Halal dia. Pahalanya 2. Pahala berinfak dan halal membahagiakan orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak paham hukum Islam. Paham? Jadi beda kan Bu ya? Walaupun ujung-ujungnya sama, tapi akadnya berbeda. Nah, dalam Islam itu akad itu penting. Tidak menyalahi hukum Islam, tidak. Kan hukum Islam kan sudah dibagi tadi. Udah tahu dia nominal. Oh, saya mesti dalam hukum Islam dapat segini, ya udah saya terima nih. Dia udah tahu hukumnya, dia dapat nih dah. Nah, terserah dia mau bagi atau tidak. Itu hak dia, nggak ada paksaan. Oh, nggak mau lah saya nggak kayak gitu ya. Tapi ketika dia ingat, oh ayahnya karena nggak paham, ya jadi saya kasihan sama ayahnya. Sebenarnya sih nggak dosa ya. Sebenarnya justru kalau dia ngikutin ayahnya langsung dibagi rata, dosa itu. Tidak boleh kita melaksanakan wasiat yang bertentangan dengan hukum Allah, nggak boleh. Si ayahnya dosa, anaknya juga. Nah, ketika dia udah hitung-hitungan, dia tahu ya saya dapat 100 M, udah dapat ini yang gitu ya. Terus udah saya infakkan ya, saya hibahkan, saya beri adik saya yang menyanyi, kasihan. Ya, Bismillah. Paham nggak dia? Ini akadnya penting. Jadi lalui dulu lah prosedur hukum Islam. Setelah itu terserah Anda. Ini contohnya Bu ya. Saya contohkan analogi yang lain yang lain selain waris. 2 kamar. Yang satu melakukan, semuanya sama sih, pasangan laki-laki perempuan melakukan hubungan biologis sama dua-duanya di kamar. Cuman beda. Ini statusnya suami istri, ini tidak. Padahal yang dia lakukan kan sama, nggak ada bedanya. Cuman ini berpahala, yang ini dosa. Apa yang menyebabkannya sampai demikian besar jurang perbedaannya, satu surga satu neraka? Cuman begitu aja kan? Ini yang menyebabkan, sama juga dengan hukum waris. Bagi dulu sesuai dengan hukum Islam, udah tahu jatahnya berapa, ya sudah. Terus gimana? Itu serah Anda. Mau bagi sesuai dengan orang tua ini kan bagus, tidak ada masalah. Bahkan ada anak Bu ya, ketika meninggal, kemudian ibunya dapat ya peninggalan cuma satu-satunya rumah. Ya walaupun satu-satunya rumah, kalau itu milik ayahnya belum dibagi ke anak istri, tetap juga warisan kan. Akhirnya anaknya bersepakat, ini rumah masih ditempatin, kira-kira berapa ya harga rumah ini ya kalau dijual? Oh sekian, 2M dibagi deh di atas kertas aja. Ibu dapat 1/8, sisanya buat anak-anak, laki-laki dapat 2 bagian, daripada perempuan itu udah ada catatannya, udah oh segini nih, udah sepakat dah. Ya udah deh, kalau dijual dapat segini masing-masing. Anak-anak bilang begini, sepakat. Yang kita punya kita berikan buat ibu semuanya.
sampai serakah juga ya. Dia tahu ibunya yang nggak ada apa-apa, meninggal ayah cuma rumah saja, gimana ya? Nanti kan bingung tuh, kalau yang nggak paham kan bingung baginya gimana ya gitu. Nah ada yang sepakat begitu ya, sepakat anak-anak dapat jatah segini-gini, ya udah ini yang jatah kami, bagian kami berikan buat ibu ya bu ya, ibu tinggal di sini milik ibu. Udah itu berarti itu rumah milik ibu. Ada lagi ya, agak ada perhitungan. Anaknya nggak sepakat, buat ibu kan juga kerja kan ibu enggak lah, kita juga akhirnya mereka udah ya ini harga rumah sekian, yang ada yang lebih mampu, saya beli deh rumah ini. Nah yang kaya, yang anaknya yang mampu, dia beli rumah. Yang buat dia kan dia kurangin ya, dia bayarkan ke adik-adiknya. Nah ini berarti rumah milikku. Nah selama ibu masih ada, ibu tinggal di sini. Selesai. Ini jelas statusnya. Yang penting status hukum kepemilikan harus jelas. Yang nggak jelas jadi bingung. Yang nggak jelas jadi hukum adat, jadi seperti kata itu kan ada hukum adat. Warisan sawah gitu ya. Adat ini kepada anak perempuan, nah itu nggak bisa diwariskan itu. Nggak jelas punya siapa. Karena turun-temurun sawah itu diinginkan ya, kalau orang Sumatera Barat itu kan ada ya hukum adat. Nah itu nggak bisa masuk dari hukum waris itu. Hukum waris ini yang didapat dari orang tua. Kalau hukum adat ini dari warisan turun-temurun nenek moyang. Nah, udah ikutin aja lah yang kayak gitu. Ya, itu bukan hukum waris, hukum adat. Kalau orang Sumatera Barat paham gitu ya. Saya dari Sumatera Barat, orang tua itu masih mendapat jatah warisan sawah ya, berapa hektar. Itu dikelola oleh anak perempuan, laki-laki nggak dapat tuh. Nanti kalau anak perempuan menikah lagi, nanti buat anak perempuan ya. Jadi itu warisan itu untuk perempuan gitu. Dan saya nggak begitu ya. Nah ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum waris. Ini nggak bisa diwariskan karena yang punya siapa kita nggak tahu. Nenek dulu. Nah ini dipisahkan Bu ya. Jadi yang wajib pakai hukum syariat, hukum waris secara Islam itu adalah harta yang didapat oleh keluarga tadi, bapaknya, ibunya. Itu yang wajib. Kalau yang nggak jelas itu nggak usah. Karena ada orang berpikir begini Bu. Udahlah ini rumah peninggalan ayah kita jadikan aja rumah bersama. Rumah gadang. Rumah gadang dari mana nggak ngerti lagi ya. Udahlah kita jadikan rumah pertemuan kita, nggak ada yang dijual, nggak ada yang punya. Ini rumah bersama. Nggak bisa Bu. Ini akan jadi sengketa nantinya nih. Ya, nanti kalau rumah bersama, nanti siapa yang ninggalin? Itu tuh yang nggak mampu jadi adik kita aja deh. Lah kalau dia tinggal situ nanti tidak beranak pindah, merasa udah milik sendiri nanti. Terus nanti ada yang ngiri dari anak-anak yang lain. Nggak bisa. Jadi rumah ini tidak boleh dijadikan rumah bersama. Selama itu adalah peninggalan dari orang tua. Ibu ya kayak gitu tuh ide nggak cerdas itu ya. Itu membawa malapetaka nanti. Ya. Itu harus dibagikan. Nah sekarang siapa yang berhak mendapat setengah? Setengah itu banyak Bu. Setengah harta. Yang pertama adalah suami. Apabila istri meninggal tanpa anak dan cucu. Maksudnya ketika istri berusaha kemudian menikah kemudian berusaha, hartanya berkembang banyak, kemudian nggak punya anak, nggak punya cucu, meninggal, suami dapat setengah. Ini ada seorang ibu beberapa tahun yang lalu tanya, Bu, saya janda punya anak, kemudian mau menikah dengan duda bawa anak, jadi istrinya pengusaha Bu, pengusaha properti, tampan, masya Allah ya. Saya ingin tanyakan, nanti kalau saya meninggal, nanti anak dia itu dapat warisan nggak dari harta saya? Kan kok mulai mau meninggal sih? Ada merasa apa yang nggak ikhlas gitu ya? Nanti gimana? Saya bilang, kalau ibu meninggal, kan perlu jelas itu ya warisan ini. Maka suami dapat setengah kalau ibu tidak punya anak dari suami. Terus anak suami dapat nggak? Enggak. Anak ini nggak dapat karena itu bukan darahnya. Yang dapat suami setengah, sisanya buat anak ibu. Dipikir-pikir, gede amat ya Bu. Terus orang tua saya gimana? Orang tua dapat ya, ibu orang tua dapat 1/6. Orang tua udah nggak ada lagi, tapi kakak adik saya gimana? Kakak adik nggak dapat karena ibu punya anak. Mikir dia, kakak adiknya kandungnya berapa? Kalau dia bayar saya bilang ibu kalau memang begitu hitung-hitungan, udah Bu sebelum menikah bagi aja kakak ibu buat kakak adik ibu. Buat anak ibu bagiin aja, jadi buat anak ini gitu. Jadi yang ibu nikah yang harta yang ada yang berapa lah kira. Oh iya ya begitu. Nggak ada masalah Bu. Ini juga terjadi dengan teman saya, bapak ibunya meninggal.
bapaknya usia 70 mau dinikahkan, kan perlu ya, bapak 70 apa itu kan perlu ada teman pendamping, kan nggak mungkin anaknya yang nggak mungkin bu, kasihan ya. Nah akhirnya anak-anak ini sepakat nyariin buat bapaknya, tapi mereka berpikir kalau meninggal istrinya dapat harta warisan juga ya. Ya walaupun imannya tinggi tetap hitung-hitungan loh bu. Nggak ada masalah, itu manusiawi ya. Jadi gimana ya? Ya saya berikan solusinya. Bagus ya anak-anak tuh mau mencarikan buat ibunya, tapi jangan sampai ada sengketa dari harta warisan. Sekarang begini aja, bapaknya mau nggak sebelum menikah hitung-hitung anak itu dibagi aja buat anaknya, mana yang buat anaknya. Kan bapaknya lumayan sih ya pensiun, tapi banyak hartanya, bagi aja anak-anaknya. Siapa yang dibagi gitu ya, bagi secara adil. Jadi kalau hibah nggak pakai hukum waris perempuan setengah bagian, enggak. Hibah itu harus adil. Ya bu ya. Ini karena ada yang nggak paham nih, saya punya tetangga nggak paham, dia pikir mumpung bapak masih hidup karena dia nikah lagi, ya udahlah bagi aja harta yang ada, tapi perempuan dapat setengah. Saya katakan dari mana itu hukum setengah, nggak adil itu, saya bilang gitu. Karena masih hidup, itu hibah berarti hadiah. Kalau masih hidup bagi rata, karena pernah ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, komplain kepada Rasulullah tentang suami ini, Rasulullah suami saya itu ngasih kebun kepada anaknya laki-laki yang perempuan nggak dapat. Yang lain juga dapat, anaknya nggak hanya satu. Kata Nabi, coba kami tolong sini. Kata Nabi, adillah kamu dalam membagi. Kalau mau bagi satu, bagi semua. Jadi itu nggak pakai hukum waris. Ini waris ini ketika meninggal. Jadi yang namanya harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal. Itu namanya harta warisan. Kalau hibah orangnya masih hidup. Ya bu ya, itu bedakan ya. Jadi ketika mau menikahkan ayahnya ini, akhirnya ayahnya bagi-bagi tuh, yang ini buat ini secara adil, musyawarah mufakat. Jadi udah selesai. Nah rumah ini sajalah yang ini buat ayahnya. Jadi kalau dia menikah lagi, ya itulah yang diwariskan kepada istri dan anak-anaknya. Istri udah dapat penuh 1/8 aja. Ya sudah, akhirnya aman gitu, nggak ada sengketa ya. Nah ada lagi kasus bu ya, ini karena kasus, karena hal ini tidak dilakukan, akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya dinikahkan dengan asisten rumah tangga, karena ayahnya udah sekitar 65-66 udah cukup inilah ya, ibunya meninggal. Ini asisten rumah tangga ini penikmat ini memang sudah lama bertahun-tahun ya, enggak ya, sudah mengabdi di keluarga itu sudah lama. Nah ketika ibunya meninggal, anak-anaknya sepakat, udah mbak ini sudah ngomong setuju ya sudah. Cuma luar biasa ya, karena tidak memakai hukum secara Islam, karena dianggap karena nggak paham juga, yang terjadi apa bu? Anak ini jadi nggak ikhlas. Setiap datang ke rumah orang tuanya ada rasa, dulu dia panggil kita mbak, sekarang panggil nama, nyuruh lagi. Saya bilang nggak apa, kan jadi ibu sekarang. Ya, tapi kayaknya gimana sih sekarang malah nyuruh kita? Yang nggak membuat mereka nggak tenangnya apa? Hamil pula. Ayahnya yang mencucikan darah. Jadi ayahnya tuh ya namanya istri mau gimana? Tapi anaknya jadi ya Allah. Jadi luar biasa. Walaupun sebenarnya penerima juga manusia ya bu ya. Kita tidak boleh membuat apa namanya perbedaan ini juga manusia. Cuma berpikir dulu lah sebelum harus jelas dulu kedudukan harta. Dan yang parahnya lagi, karena yang dinikah ini adalah khodimat yang mungkin tingkat pendidikan dan agamanya tidak baik, keluarganya ikut campur dan main sihir-sihiran. Jadi dari daerah yang namanya juga, makanya kita perlu mencarikan orang tua kita jangan sembarangan ya, yang penting bisa nggak bisa. Faktor agama harus. Akhirnya itu sepertinya anaknya itu kalau ke rumah bapaknya tuh kayaknya gimana, bapaknya mulai benci sama anaknya, jadi dibuat terpisah, dipisahkan. Jadi kayaknya mau, nah itu agama ya. Makanya kita tidak melihat profesinya sebagai asisten rumah tangga, tapi kan enggak itunya, tapi agamanya. Ini kasus balik lagi ke sini ya, karena banyak sekali kasus dalam hal warisan. Kemudian anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal ini dapat setengah. Setengahnya buat siapa? Kita lihat siapa yang tinggal dari ahli waris. Kalau ada orang tuanya, buat orang tuanya. Kalau ada saudara dari yang meninggal itu dibagikan saudara. Ini hanya yang setengah bagian itu dapat untuk anak perempuan tunggal. Atau cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan. Atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu-cucu dari laki-laki itu dapat. Saudara perempuan tunggal juga dapat yang sekandung.
bila tidak mempunyai saudara kandung. Jadi kandung ini jadi jaminan. Jadi yang tiri-tiri itu nggak dapat. Ya, kandung. Ya, satu kandung dan sekandung itu dapat. Nanti saya ada lagi kalau nggak ada kandung. Yang kandung ini kata kunci. Emang ada yang nggak kandung di sini? Makanya Bu ya, dalam pernikahan itu nggak boleh ada yang ditutupi. Nggak boleh ada. Jadi misalnya seorang laki-laki nikah diem-diem, nggak boleh. Saya pernah punya jamaah Ibu ya, istri keduanya ini yang dekat dengan saya, ikut pengajian saya, itu sudah 17 tahun menikah, istri pertama nggak tahu, belum punya anak dua. Saya bilang ke ini, saya bukan berarti menginikan mereka ya, ini dalam Islam nggak boleh sampai nggak tahu yang pertama. Ini nanti terus saya gimana dong Bu? Suami saya nggak mau memperkenalkan saya dengan yang pertama gitu. Hebat Bu, udah 17 tahun nggak tahu istri pertama. Allah alam, karena saya nggak kenal dengan istri pertama, saya tahunya dengan istri kedua ini. Saya katakan begini, dalam Islam nggak boleh ada yang ditutupi. Ini kaitannya dengan apa? Dengan mahram, nasab ya, dengan waris. Anaknya laki-laki itu bisa, itu jadi mahram dengan anak yang istri pertama. Terus gimana? Sampai suami saya bilang begini, kok nanti kalau saya menikah kamu jangan datang ke rumah saya ya. Waduh kok begitu? Akhirnya mungkin istrinya ini mulai memberikan ini suaminya, tapi ya memang karena takdir juga ya nggak bertahan lama, makin susah dalam itu. Tapi bisa begitu tetap tidak bisa, ini nasabnya jelas. Ya itu nggak tahu sekarang bagaimana ini, karena udah yang ini sudah nikah lagi, walau anak soal. Tapi yang penting dalam Islam harus tahu siapa ahli waris dari yang meninggal, itu harus tahu. Ya. Nanti bilang mas suami di rumah, jangan dusta di hadapan kita ya, kamu jangan sampai tutupi. Walaupun sakit seperti tadi ibu-ibu yang datang ke rumah saya itu ya, tapi ya ini kan kenyataan ya. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Karena ada juga ibu itu pernah berwasiat, ibu saya sebelum meninggal pernah ngomong sama kita semua, ibu nggak itu kalau kamu berhubungan dengan istri ayahmu itu, dia perempuan jahat, dia ngambil ayahmu, dia rebut suami orang, itu anaknya ibu nggak ridho kamu berbuat. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada yang kayak begitu sampai dendam, sampai meninggalnya karena dendam itu ya. Saya katakan kepada anak-anak ini nggak boleh mengikuti wasiat yang bertentangan dengan syariat Islam, jalin silaturahim. Tapi kan wasiat itu enggak, ini wasiat bertentangan dengan hukum Islam. Adapun ayah dia menikah lagi itu saja dengan Allah. Adapun perempuan itu menjadi istri ayah itu udah takdir, sudah takdir sama masing-masing. Sebagai anak tetap kita wajib berbakti kepada orang tua, tapi tidak boleh menyalahi aturan. Jaga hubungan silaturahim. Berhubunganlah dengan anak dari istri ayah yang lain itu. Kalau kita memutuskan silaturahim, Allah gak berkah dengan kita. Doa kita tidak terijabah. Rezeki kita tuh sempit, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Baik, ini yang keturunan ya Bu ya. Ada lima orang, 1 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian yang mendapat 1/4 hanya 2. Suami kalau istrinya punya bila istrinya punya anak atau cucu, atau istri bila suami tidak punya anak, tidak punya cucu. Jadi ketika istri tadi kaya, punya harta, pengusaha, nggak punya anak, suaminya terus dia meninggal, suaminya dapat 1/4 setengah. Tapi kalau suami yang meninggal nggak punya anak, istri dapat 1/4. Ini yang dapat 1/4 itu 2 orang. Yang dapat 1/8. Yang dapat 1/8 ini adalah istri yang suaminya wafat meninggalkan anak atau cucu untuk seorang istri atau lebih. Jadi kalau istrinya berapa ya dibagi aja. 1/8 bagi kalau 4. Nah, ini sedikit ya, enggak juga sih Bu. Saya punya pengalaman, suami saya ini kan bapaknya Betawi, ibunya Sunda, istrinya 4 Bu. Ya jadi mertua saya ini udah almarhum semuanya, tapi yang istri pertama, kedua, ketiga tuh enggak. Istri kedua, ketiga, keempat. Suami saya dari istri pertama. Jadi 4 istri, tapi yang 2, ketiga tuh dicerai. Semua anak 17 orang dari semua istri. Istri pertama ini suami saya pertama, adiknya 9. Udah bisa nonton tapi ya. Nah istri yang terakhir ini masih, artinya
masih dipakai. Jadi yang sebelum sampai meninggal tuh masih dipakai yang pertama dan yang terakhir. Subhanallah, sekarang aku loh, artinya nggak ada sekat, ini anak nggak ada sekat. Bahkan anak dari ibu kedua ketiga ini itu diasuh oleh istri pertama dan mertua saya sampai nikahnya tuh bikin. Jadi mereka tuh menganggap ini luar biasa. Saya banyak belajar dari ibu mertua almarhum ini. Saya pernah nanya, Bu, kok mau ya bapak nikah lagi, tapi ibu kok sabar ya, pas lagi melahirkan suami nikah lagi gitu. Melahirkan sedih kak jasnya tuh, ya Allah kuat ya gitu. Kayaknya apa sih Raja? Nggak cemburu ya, cemburu, tapi kalau lagi cemburu ya masuk kamar mandi siram kayak itu ya supaya adem. Sedang ini udah meninggal beberapa tahun yang lalu, dia di bulan Ramadan meninggalnya. Beliau mengatakan kalau ibu nanti meninggal, yang Allah tanya kepada ibu itu kan apa yang ibu lakukan. Ibu bertanggung jawab terhadap apa yang ibu lakukan. Tapi kalau bapak seapapun perlakuannya kepada ibu, tanggung jawab dia dengan Allah. Dia mau adil, mau tidak, mau zolim, anak-anaknya aja yang nggak suka sama bapaknya kan, itu urusan dia dengan Allah. Jadi ibu nih, ya ibu lakukan apa yang bisa ibu lakukan. Subhanallah, sabar banget itu ya. Nah jadi saya memberikan contoh ini loh gitu ya. Nah akhirnya ketika meninggal itu dibagi seperlapan bagi dua. Tapi bagusnya bapak almarhum ini harta-hartanya itu ya banyak kan tuh istri pertama kan. Ini anak-anak tuh semuanya dapat warisan, dapat tanah 400 meter, 17 anak tuh. Ya artinya yang bisa dan mampu memiliki istri lebih dari satu harusnya yang mampu secara harta, mampu secara fisik. Tuh. Kalau fisiknya nggak mampu, namanya nggak adil tuh. Kalau fisiknya mampu, hartanya nggak mampu, nggak bisa juga. Jadi semuanya kebagian bu. Yang semua dapat kebagian tanah, kebagian uang. Artinya sampai sekarang pun lahan-lahan ada yang wakaf dan segala macam. Ya, saya pikir mungkin bagi-bagi rezeki buat yang lain gitu ya. Karena saya lihat meninggalnya juga bulan Ramadan bu. Kan seseorang itu kan tergantung akhirnya. Innama amal fi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Mungkin orang menganggap itu Allah gitu ya. Lihat akhirnya gimana, meninggalnya bagus. Saya ingat sekali pas berbuka itu dipampor istri pertama meninggalnya. Ya saudara, kita nggak bicara masalah ini ya, kita bicara amal ya, karena bisa jadi di pandangan manusia itu perbuatan buruk, tapi siapa tahu di hadapan Allah itu baik karena dia bisa adil kepada istri dan anak-anaknya. Jadi itu bu ya. Nah kalau mau bagiannya banyak, minta dari sekarang. Misalnya khawatir kan kita nggak tahu bu ya, karena ada beberapa kasus bu ya baru 2 bulan menikah meninggal suaminya. 2 bulan menikah sementara dengan istrinya udah 20 tahun. Ini baru 2 bulan, jadi nggak dapat dagingnya sama ya? Iya. Kayaknya nggak ada, bukan begitu. Ini yang 20 tahun dapat apa dari suaminya? Terus gimana dong? Dia tanya, Pak ini buat aku ya? Ya udah. Makanya teman saya tuh sampai ngomong, aku sih udah belum sibuk ngomong, udah semuanya atas nama saya, udah minta sama suami. Udah dia, semua rumahnya, mobil, tanah apa tuh atas nama aku. Ya, suami terserah aja. Kita istri buat kayak lagi sih? Ya, kalau suami kan nggak jelas. Sekarang dia setia sama kita nanti. Kalau nikah lagi kan kita nggak tahu begitu. Nah, saya udah tahu, artinya udah suami udah berikan saya semuanya atas nama saya, buat saya udah selesai. Kalau meninggal nggak ada bagian apa-apa tuh, nggak ada warisannya. Gitu. Ini kita bukan, saya bicara ini bukan mantra ya bu. Untuk menghindari sengketa dari warisan antara satu istri dengan istri yang lain. Karena tingkat dan kadar keimanan setiap orang tidak sama. Ada yang imannya kuat, subhanallah. Jadi saya punya teman juga, dia nggak punya anak bu. Sudah sekitar 32 tahun menikah, 35 tahun ya, itu nggak punya anak. Suaminya nikah lagi, dia pikir kalau nikah lagi punya anak. Karena ada ustadz yang menyuruh, siapa tahu gitu. Ternyata memang kelemahannya di suaminya. Nggak punya anak juga tuh. Kalau nikahnya seusiaan, kalau saya punya anak sebesar itu. Nah karena istri yang imannya kuat itu dia sudahlah ini saudara saya yang Allah datangkan buat saya jadi teman. Imannya kuat. Betul bu, ketika suaminya stroke, dia kan nggak bisa bawa mobil, istri mudanya bisa bawa mobil. Jadi kayak teman sekarang nih. Alhamdulillah saya ikhlas berbagi dengan, padahal usianya jauh seperti ya anak. Kalau saya punya anak yang pertama mungkin sebesar ini gitu. Karena dia dulu nikah karena itu usia masih 24 tahun ya. Dia usia udah berapa? Udah
50. Ya, jadi artinya tingkat keimanan seseorang itu tidak sama. Dan kita jangan berpikir materialis. Bisa jadi keikhlasan yang kita jalan ini berbuah kepada kita. Apa sih harta itu? Yang bagusnya malah diwakafkan kalau memang kita ingin berkah harta kita. Baik, kita lanjut. Yang berhak mendapatkan 2/3 itu ada 4 orang. Ini memang tidak berurut ya, kalau dari ini ada ini ada 2/3 di sini. Ya, itu ada 4 orang. 2 orang anak perempuan kandung atau lebih dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Jadi mungkin dia punya anak cuma 2 orang perempuan semua. Nah, itu hanya dapat 2/3. Ya, istrinya 1/8, anaknya 2/3. Sisanya buat siapa? Dia mungkin punya kakak atau adik, saudara-saudara. Nah, itu dapat sisanya itu. Atau 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Misalnya, saya contohkan saya. Bapak saya punya anak perempuan 3, nggak punya anak laki-laki. Kemudian ketika bapak saya meninggal, gimana pembagiannya? Ya kalau istri kan 1/8 ya. Terus sisanya buat anak perempuan semua 2/3. Itu sisanya buat siapa? Buat cucu. Ya. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki, ya. Cucu laki-laki. Ini yang untuk perempuan 2/3 ya. Jadi yang 2/3 ini 2 orang perempuan atau lebih, 2 orang perempuan seayah atau lebih. Jadi kalau seayah ini, ya tadi berarti lain ibu. Mungkin sekarang jarang nih kayak begini, dulu tuh yang seibu seapa ya. Kemudian yang mendapatkan 1/3, yang 1/3 ini hanya 2 orang. Pertama ibu. Ibu itu kalau yang meninggal tidak ada anak atau cucu. Juga tidak ada 2 orang saudara atau lebih yang sekandung, seayah atau seibu. Ini ibu dapat 1/3 atau 2 orang saudara atau lebih yang seibu. Ini jatah-jatahnya nih Bu ya, 1/3. Saya cepat aja 1/6. Itu ada 7 orang 1/6. Jadi ibu ini maksudnya orang tua kita. Jadi kalau kita meninggal masih punya ibu dapat 1/6. Masih ada ayah juga, ayah dapat 1/6. Kalau suami kita meninggal ada orang tuanya dapat 1/6 itu. Ya. Kemudian bapak jika ada anak atau cucu, nenek kalau misalnya bapak ibu nggak ada, adanya nenek. Kan dulu mungkin nikah muda dulu ya. Ibu udah meninggal tapi ada ibunya ibu nenek. Itu dapat nenek itu. Kakek juga, cucu perempuan, saudara seibu, saudara perempuan sebapak. Ini 1/6. Ya. Ini jatah-jatahnya sudah ya Bu ya, yang dapat 1/6. Maka kesimpulan. Jadi saya nggak ada kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa hukum waris wajib dijalankan. Ketentuan hukum waris ini wajib diterima dan tidak boleh ditolak oleh siapapun. Semua harus tunduk dengan hukum Allah. Suka atau tidak suka. Kita sudah bahas tadi surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang tidak mau taat kepada hukum Allah dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, itu baginya siksa yang menghinakan. Jadi harus tunduk pada hukum Allah. Yang pertama. Yang kedua, ahli waris haram menerima wasiat. Tadi wasiatnya misalnya bagikan rata, nggak boleh. Itu wasiat yang ditimbulkan. Jadi ahli waris ini diharamkan menerima harta dengan jalur wasiat dari orang tuanya karena bertentangan dengan hukum waris. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqahu fala wasiyata liwarith. Allah telah berikan setiap orang masing-masing haknya, maka tidak boleh ada harta itu diwasiatkan kepada ahli waris. Misalnya gini, nanti kalau bapak meninggal yang perempuan tuh yang janda yang nenek banyak buat dia ya separuh, nggak bisa. Anak kita yang sudah yang suaminya meninggal atau janda itu sudah ada hukum warisnya, tapi kan kasihan ya, ya udah hibahkan aja masih hidup. Jadi nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Wasiat di luar ahli waris boleh. Misal gini, ada suatu keluarga punya anak 3. Anak pertama meninggal, dia udah nikah meninggal, punya cucu-cucu. Nah, anak yang meninggal lebih dulu tidak dapat harta warisan ya Bu. Ayahnya meninggal belakangan.
meninggal, punya anak dua misalnya ya, nggak lama kemudian ayahnya meninggal, anak yang meninggal ini nggak dapat warisan. Tapi kan kasihan ya cucu. Nah ini wasiat, boleh wasiat. Cucunya nggak dapat, kalau anaknya perempuan semua. Tapi kalau ada laki-laki perempuan ya anak-anaknya itu nggak dapat. Ya, kalau perempuan semua anaknya cuma 2/3. Nanti kan ahli warisnya bisa cucu. Ini maksudnya kalau anaknya ada laki-laki ada perempuan gitu ya. Artinya terhalang cucu. Terus gimana? Wasiat boleh. Wasiatnya atau mungkin wasiat itu bukan beda dengan hibah. Hibah itu masih hidup. Wasiat itu diwasiatkan. Nanti kalau saya bapak meninggal nih, itu kan cucu kan nggak ada ininya nih, nggak ada warisan nih. Nanti harta bapak sepertiga buat cucu yang namanya wasiat. Atau kalau orang tuanya karena tidak paham, nggak ada wasiat, nggak ada apa, mestinya itu saudaranya ini nih ngerti mestinya dikasihan ya kan, kan ada warisan bapaknya udah meninggal dulu, kasihan ya anaknya kan kita sepertiga kita ini gitu. Nah itu boleh. Ya, jadi anak yang meninggal lebih dulu tidak dapat warisan. Wasiat itu hanya untuk orang lain, atau wasiat nanti sepertiga dari harta ibu nanti buat masjid ya. Itu boleh. Kalau harta diwariskan kepada anak-anak, belum tentu pahalanya kembali ke kita. Tapi kalau harta itu diwakafkan, itu jadi jariah. Ada kasus ini sangat menarik. Ketika ini yang cerita saya, ada seorang ustaz tetangga itu, bapak itu meninggal mendadak, dia pergi pulangnya mungkin jatuh. Terus anaknya udah karena dia tinggal dekat ustaz, dia nanya apa yang harus saya lakukan dengan anak warisan saya ustaz. Ustaz itu jelaskan semua, coba data deh apa sih yang bapak tinggalkan. Dia data semua sertifikat apa, ternyata di tabungan punya deposito puluhan miliar. Si ayahnya ini, anaknya nggak tahu, istri juga nggak tahu. Oh ternyata ayah ini karena memang yang nggak ngomong nggak apa ya, tahu-tahu mendadak itu, ini harta milik ayah deposito puluhan miliar. Waduh, coba bayangkan Bu, kalau harta dicari setiap pergi pagi pulang malam, kadang-kadang keluar kota, semuanya didapat, tapi nggak ngomong nggak apa, nggak ada kebaikan, itu kan jadi apa yang dibawa coba? Itu harta jadi sengketa buat anak-anak, itu jadi ribut itu. Ya Allah, padahal udah berusaha payah dalam hidup itu mencari itu ya, udah kontak-kanti nggak menafkahi, dapat harta ditabungin, apa yang dia dapat? Coba ketika hidupnya, karena sebaik-baik harta adalah yang diinfakkan ketika masih hidup. Kalau udah meninggal anak menginfakkan itu beda lagi ceritanya, ya pahalanya beda lagi tuh. Ya. Lebih bagusnya ketika masih hidup mestinya dialokasikan buat apa? Buat kebaikan. Jadi akhirnya udah puluhan miliar itu pertemukan itu anak cucu. Mending kalau anaknya soleh-soleh semua. Kalau ada yang bagus anak-anak cucu biasanya ketika orang tuanya meninggal, nggak ada wasiat, nggak ada apa, sesuai hukum Islam diwariskan, ambil alokasi sepertiga, wakafkan. Kasihan tuh orang tua, udah nyari, udah sekian susah payah, masa kita yang mendapatkan hasilnya itu orang tua sepertiga diwakafkan. Jadi ini bagi yang mau ya. Nah kalau kita udah tahu, boleh kita wasiat. Ibu berwasiat kalau meninggal, tidak boleh terkena dalam harta warisan, bagilah dengan yang adil, kemudian alokasikan sepertiga buat apa, terserah, pembangunan masjid apa, itu perlu. Nah, tapi nggak mau saya meninggalkan warisan buat anak, ya udah, hibahkan sekarang, supaya tidak ada lagi sengketa. Emang boleh kita nggak meninggalkan harta waris, nggak ada masalah. Mau ditinggalkan mau nggak terserah. Yang penting anak-anak tidak rebutan harta lagi, udah jelas statusnya, ya Bu ya. Kan kita bisa tahu anak-anak kita tuh bagaimana, kan kita tahu, oh ini kayaknya nanti serakah nih, ini kayaknya ini. Nah kita tahu bagikan kalau memang ini yang hibah. Ini maksudnya warisan ini kalau orang tua tidak memiliki apapun planning ke depan untuk anaknya, ya Bu ya. Jadi wasiat itu hanya untuk orang di luar ahli waris. Yang ketiga, wasiat hanya kepada selain ahli waris, maksimal sepertiga bagian. Ini kita udah bahas ya. Nah itulah ketika waris dipertanyakan ya, itulah yang menjadi catatan buat kita. Maka ibu-ibu punyalah wasiat. Sebenarnya kalau saya katakan wasiat itu kudiari sebenarnya Bu. Kalau aku
wasiat tuh enggak, kemudian aja catat aja. Ini arisan nih, ini segini. Pokoknya catat aja karena aja nggak tahu kita bagaimana kan. Ada yang berangkat pagi pulang-pulangnya jadi mayat. Kita kan nggak tahu punya utang dengan siapa. Makanya anak-anak itu mengumumkan ketika ayahnya meninggal, ibu-ibu yang punya ini, bapak-bapak yang ada hutang silakan datang ke kami akan bayarkan. Yang penting. Ya, kalau nggak jadi hutang seumur hidup itu. Ya gitu udah jam 10 lewat 20 barangkali kita dulu. Oh ya ada satu lagi Bu, ingin menghitung itu ada aplikasinya di ini, gak usah repot-repot. Waduh gimana nih gitu ya. Nih aplikasinya itu di Play Store tuh ada pembagian harta warisan. Ini modelnya kayak begini nih. Saya nggak tahu siapa punya ini, amal jariah buat dia nih, bagus. Pembagian harta warisan. Ini sudah ada aplikasi di Android ya Bu. Itu diinstal aja, pembagian harta warisan. Nanti di situ ada depan, ada kalkulator, ada tentang paroid. Nah kita pencet kalkulator kalau kita ingin menghitung. Nah itu harus berupa jumlah. Misalnya di sini total harta warisan berapa? Misalnya 1M, 1 tulisin. Kemudian jenis kelamin, pilih jenis kelamin yang meninggal laki-laki atau perempuan. Nah kita ini perempuan misalnya. Kemudian lanjutkan perhitungan, kita lanjutkan. Kemudian next gitu ya. Misalnya saya tulis di sini ada angka, terus yang meninggal perempuan, next. Nah, nanti masukkan jumlah kewajiban jika ada. Kewajibannya apa saja di sini? Hutangnya berapa? Terus biaya pemakaman berapa? Wasiat maksimal 1/3. Nah, ini misalnya nggak ada ya. Kita lanjutkan lagi next. Masukkan anggota keluarga. Nah, masukkanlah anak laki-laki berapa, anak perempuan, suami, ayah, ibu, kakek. Nah kita misalnya masukkan, terus anak perempuannya berapa. Nah kalau udah hitung. Nah, nanti dihitung deh tuh total warisan dibagikan buat anak laki-laki berapa, ada semua di sini. Jadi nggak usah repot-repot. Nah ini sudah ada aplikasinya Bu. Subhanallah ya, ini amal jariah bagi yang menemukannya. Ketemu Bu? Udah dapat sih Bu, gampang Bu. Alhamdulillah. Punya nah itu. Ya. Alhamdulillah. Membantu luar biasa nih Bu. Ada kayak begini nih, memang begini aja di infak aja. Iya begitu. Nanti ke samping tuh nanti ya. Ke sampingnya dari kiri tuh. Nah itu kan nanti depan, nanti silakan baca di mana. Kalau ngomong itu ini aja kalkulator. Nah masukkan, jadi harus ada berupa angka. Udah enak Bu nyari-nyarinya gitu. Selesai nanti ketemu dapat deh. Alhamdulillah, aplikasi yang tidak jelimet-jelimet ya, gimana, karena memang harus bingung, pusing kita kalau hitung-hitungnya gitu ya. Kita tinggal nih kalau punya anak saudara tiri berapa dan segala macam itu ada, bisa ada semua. Alhamdulillah. Jadi kalau ada ditanya udah ada jawabannya di situ. Tidak ada pertanyaan berarti ya Bu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Dua orang. Berapa tahun? 13 tahun yang lalu. Anaknya berapa? Orang tua sudah meninggal 13 tahun yang lalu. Terus? Punya anak berapa orang Bu? Ketika orang tua meninggal, yang meninggal itu masih hidup nggak? Maksudnya ketika orang tua meninggal 13 tahun yang lalu, ini anak-anak masih hidup semua. Jadi meninggal yang 4 dulu baru orang tua. Nah, berarti sisa anak 9. Yang ditinggalkan apa Bu? Rumah.
Oh, dapat ini ganti rugi. Siapa tuh ibu? Sekarang ini Bu, yang meninggal ini lebih dahulu dari orang tua laki-laki atau perempuan? Bapak berarti ya. Bapak ini harta warisannya apa? Itu aja. Mestinya si ibu ini dapat 1/8. Sisanya buat anak-anak. Itu mesti dihitung, makanya kan jelimet kalau nggak langsung dibagikan ya. Jadi ketika si ibu dapat 1/8, sisanya buat anak-anak. Itu deh anak-anak berapa? Ya, 7/8 buat anak-anak. Perempuan dapat setengah bagian. Nah, ketika ibu meninggal, 1/8 ini dibagikan buat anak-anak. Nah, gimana gitu gitu? Nggak adil itu Bu. Kalau wasiat itu untuk membayar hutang boleh. Jadi ketika ibu punya hutang kepada anak keempat, itu wajib dibayarkan. Itu wasiat. Itu bedakan Bu ya. Artinya bedakan. Jadi dari itu pas berarti dia anak keempat dapat wasiat plus bayar hutang dari ibu. Nah, cuman ini kok anak yang paling kecil nggak dapat, gimana ceritanya ini? Nah, nggak adil kan Bu ya, kasih hadiah yang kecil. Jadi ini memang jelimet Bu. Terus terang kalau yang model-model begini ini harus duduk semua, itu satu. Yang kedua harus beriman semua kepada pewaris. Kalau semuanya sudah sepakat hanya satu orang yang tidak setuju, nggak bisa. Nah sekarang gini aja, kalau kita hitung, jadi ada teman saya juga begitu gitu ya, semuanya nggak mau, semuanya harus dibagi sama, bagi rata. Jadi yang ibu ini perempuan, karena keluarga itu nggak setuju dengan pembagian rata waris secara Islam, jadi dibagi rata. Nah yang ibu yang ngaji ini nggak mau, dia berarti ada yang pembagian, udah ibu itu aja di atas kertas deh, sebenarnya untuk Islam itu seperti apa, dia hitung sendiri, dia dapat berapa, oh hanya aku sebenarnya dapatnya 500 juta, yang aku terima 1 M gitu, berarti 1 M itu milik siapa? Nah akhirnya dia bagi deh tuh yang abangnya, yang sini gitu tuh, dia bagi. Nah abangnya bilang ketika dibagikan, udah ambil aja buat kamu, yang lain juga ambil buat kamu. Akhirnya kembali seperti semula, ya udah alhamdulillah halal. belum syari yang seperti itu. Ya di atas kertas aja. Kita perlu bermusyawarah tuh, jangan kita bermusyawarah makan. Ayo kita mau nggak dapat ridho Allah, diberkahi Allah hidup kita, nih harta kita, ayo duduk sama-sama. Ya didata deh ini semua. Kalau itu semuanya setuju, kalau nggak setuju nggak bakalan, masih ribut terus. Semuanya dilibatkan Bu. Tidak ada di antara keluarga yang tidak ikut sertakan. Semuanya bermusyawarah, bermufakat ahli waris ini. Diurut dari awal. Berapa harta peninggalan ayah, apa saja. Jadi kalau ini harta semua di aja lupa harta berapa. Jadi memang perlu ada keikhlasan Bu. Kalau nggak bisa. Minimal kalau semuanya nggak mau, kitanya jangan sampai makan harta yang bukan hak kita saja. Belum lah. Betul Ibu. Pertanyaan kedua Bu Deli, silakan lanjut Bu Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sama mungkin juga yang saya alami. Jadi alhamdulillah setelah bapak meninggal, terus kemudian kami belum langsung dibagi karena kita sepakat bahwasanya masih ada ibu dan kita bikin hitungan di atas kertas dan sudah sesuai dengan yang apa namanya hukum waris ini. Nah kemudian setelah ibu tidak ada, kami berkumpul lagi dan kita juga buat hitungan seperti itu. Nah pertanyaannya begini, saja. Sambil menunggu, kan ada beberapa yang akan dijual. Nah, sambil menunggu yang akan
dijual itu adik mau membuat usaha gitu di tempat yang memang rencananya kami sepakat semuanya semua akan dijual, tapi ada satu yang memang untuk usaha dan usaha yang untuk usaha yang memang kita sudah sepakat untuk usaha dan itu sesuai dengan wasiat ibu. Kita sudah bagi hasil usahanya itu sesuai dengan pembagian waris juga. Nah ada satu yang belum terjual yang akhirnya mau dibuat usaha sama adik. Itu bagaimana kira-kira kalau kondisi seperti itu? Yang dibagi ini, yang belum diwariskan ini, yang mau dijual itu mau dipakai buat tempat usaha. Jadi begini aja, ini kan hak bersama ya. Yang pembagian, ketahuan nggak pembagian waris? Bisa nggak di antara keluarga beli itu tempat? Jadi kalau ada yang di antara keluarga yang memiliki dana rezeki, lebih baik dia beli deh. Ketika dia beli, dia bisa bagikan kayak gitu. Jadi tidak nunggu-nunggu orang, daripada jual ke orang, kenapa nggak jual ke keluarga kita yang mampu? Kalau mungkin di antara kami belum ada yang sebelumnya sih nggak kurang dekat aja sama ini gitu. Nah, cuman memang rencana ini mau dijual sudah kami pasarkan gitu. Sudah jadi memang kan untuk mendapatkan sendiri tidak sepanjang yang kita bagikan. Nah itu kalau dibuat usaha dulu, apakah yang hasil usaha itu sama seperti kan ada satu lagi yang memang sudah kami niatkan buat bukan kami niatkan sih sesuai dengan bagi waris ya. Bagi waris dan wasiat ibu itu nggak usah dijual tapi kalian kelola saja nanti hasilnya kalian bagi dirempa gitu lah. Yang satu sudah seperti itu. Nah yang satu lagi ini kan tidak karena memang bukan wasiat bapak atau ibu cuman mau dimanfaatkan sampai nanti laku. Begini aja deh, kontrak aja deh si adik itu di situ. Kontraknya nanti dibagi si waris. Biar adil, soalnya hitungannya repot nanti. Ya anggap aja itu punya orang, dia mau berusaha, udah sewa. Nah sewanya bagi sebagai waris. Jadi begini, wasiat itu tidak dibenarkan untuk ahli waris, itu sudah jelas secara syar'i tidak dibenarkan. Termasuk emas-emas itu tuh nggak boleh gitu. Itu warisan dari ibu, itu kan harta juga, bagi sesuai dengan waris. Nah sekarang dihitung aja emas itu berapa, anaknya berapa gitu ya. Nanti siapa yang belum dapat, dia nanti tinggal aja nanti ini loh. Memang mama wasiatnya ini, tapi sekedar usaha nggak begini, kamu dapat jatah segini udah kasih, syukur-syukur udah buat kamu gitu ya. Artinya hak orang yang saudara kita yang ada di situ berikan. Jadi nggak boleh ya Bu ya tentang perempuan. Kalau emasnya sedikit, emasnya banyak gimana? Kenapa tuh? Iya, itu berarti sepertiga itu nggak ada buat ahli waris, nggak ada. Jadi wasiat nggak boleh untuk ahli waris. Jadi itu tetap harta warisan. Jadi harta yang dibagikan sebagai warisan adalah harta yang bernilai. Apakah berupa emas atau apapun. Jadi yang nggak dibagikan tuh ya pakaian apa itu nggak perlu diwariskan gitu. Ya itu kita sebut aja berapa sih bagiannya, dapatnya kalung, dapatnya cincin, dapatnya itu dihitung berapa sekarang pakai nominal sekarang nih, total berapa, udah diinikan nanti mau ganti pakai uang atau gimana, kalau yang udah meninggal udah kita ikhlaskan aja. Jadi itu yang penting antarotin. Kalau ada hak kakak, saya kan buat saya mestinya tuh dia diambil, udah saya ikhlaskan kasihan, udah selesai. Tidak berhubungan dengan saya, tidak kemarin saya tanya ke saya, jadi kemarin ketika Ramadan dia tuh jadi panitia zakat, sampai dia sendiri lupa mengumpulkan zakat gimana ya? Sebetulnya ya sudahlah, obat aja sama ngambil lagi juga zakat fitrah. Cuman yang menarik ini loh, zakat fitrah itu kan harus berupa makanan ya. Kalau dikasih uang nanti yang diberi di pulsa nanti. Jadi bagusnya
kasih uang, yang mendapatkannya itu dia beli ini pulsa, beli rokok. Ya baik begitu Bu ya. Jadi harta emas dari ibu apapun yang bernilai itu kecuali ketika masih hidup. Anakku 2, lagi sakit nih, saya mertua saya dulu itu ya, sebelum meninggal kan banyak tuh gitu ya. Anaknya perempuan cuma 2, laki-laki kan 4, kan 10 orang. Ya udah ini kalau ini bagi-bagi ya. Terserah. Yang laki-laki kok kita Pak, ya dia buat isi kamu gitu. Artinya adil. Jadi itu nggak bisa untuk wasiat tuh anak perempuan saja nggak bisa ya. Ibu punya orang tua kan? Punya suami, punya kakak, punya adik? Suami tidak. Oh, anak tunggal. Jadi yang ahli warisnya hanya ibu dan paman-paman apa tuh nggak ada, ya. Jadi berarti di sini anak itu dapat, ibu dapat 1/8, anak dapat setengah dan sisanya. Nanti ibu bisa lihat di aplikasi aja nanti itu. Gampang apa berapa tinggal dilihat di aplikasi siapa saja itu ada di situ. Karena nggak ada punya siapa-siapa lagi kan. Kalau mau berkas wasiatkan